Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 8 Desember 2022. Pekan Advent kedua, ofisi pekan kedua, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bergembira pada Hari Raya Santa Maria, dikandung tanpa dosa. Marilah kita menyembah Kristus puteranya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bergembira pada Hari Raya Santa Maria dikandung tanpa dosa. Marilah kita menyembah Kristus puteranya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita bergembira pada Hari Raya Santa Maria, dikandung tanpa dosa. Marilah kita menyembah Kristus puteranya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita bergembira pada Hari Raya Santa Maria, dikandung tanpa dosa. Marilah kita menyembah Kristus puteranya. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah bergembira pada Hari Raya Santa Maria, dikandung tanpa dosa. Marilah kita menyembah Kristus puteranya. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku.
Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah bergembira pada hari raya Santa Maria, dikandung tanpa dosa. Marilah kita menyembah Kristus puteranya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bergembira pada hari raya Santa Maria, dikandung tanpa dosa. Marilah kita menyembah Kristus puteranya. Madah. Ya Maria, Bunda Tuhan, pelindung para perawan, Engkaulah pintu surgawi, jaminan harapan kami. Bagaikan bakung yang murni, di tengah belukar duri, Engkau sungguh mengagumkan, melimpahkan penghiburan. Laksana bintang kejora di gelora samudera, Engkau menghantarkan kami ke dalam hidup abadi. Terpujilah Allah Bapa, bersama Putra dan Roh-Nya, yang mencurahkan kurnia kepadamu, ya Maria. Amin. Pendarasan Mazmur. Akan kuadakan permusuhan antara engkau dengan wanita, antara keturunanmu dengan keturunannya. Mazmur 23. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudra raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang yang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub.
Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Akan kuadakan permusuhan antara engkau dengan wanita, antara keturunanmu dengan keturunannya. Tuhan telah mengenakan padaku dandanan keselamatan, dan menyelubungi aku dengan pakaian kebenaran. Mazmur 45. Allah itu perlindungan dan kekuatan kita. Pertolongannya terbukti dalam kesesakan kita. Maka kita tidak takut sekalipun bumi bergetar, sekalipun gunung-gunung tenggelam ke dasar laut, sekalipun gelora lautan berbuih mengamuk, sekalipun gunung-gunung goncang diempas ombak. Kota kediaman Allah yang maha tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Karena Allah mendiaminya, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya waktu fajar mereka. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Allah memperdengarkan suaranya, maka hancurlah bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita, Allah Yakub. Mari pandanglah karya Tuhan yang agung, dan karyanya yang dahsyat di seluruh bumi. Dihentikannya semua peperangan sampai ke ujung bumi.
Busu dipatahkannya, tombak diremukkannya, dibakarnya kereta perang. Jangan banyak bicara, akuilah aku sebagai Allah. Agung di antara bangsa-bangsa, agung di seluruh dunia. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita, Allah Yakub. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah mengenakan padaku dandanan keselamatan dan menyelubungi aku dengan pakaian kebenaran. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Mazmur 86. Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus, Tuhan cinta padamu. Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub, berfirman dalam dirimu, Mesir dan Babel akan kudaftar antara mereka yang mengakui aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Etiopia akan termasuk warga negara Sion. Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan, orang ini dan orang itu kelahiran Sion. Allah yang maha tinggi menyentoskannya. Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa. Ini pun dilahirkan di Sion. Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion akan bernyanyi dan menari-nari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut.
Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-7, tentang rahmat yang hendaknya disembunyikan di bawah pengawasan rendah hati. Barang siapa pada waktu damai ingin terlalu merasa tenteram, dalam waktu saatnya perjuangan tiba, sering merasa terlalu tawar hati dan ketakutan. Seandainya kamu selalu dapat menjaga dirimu sendiri dan tetap rendah hati, serta mengendalikan rohmu dengan baik, maka kamu tidak akan lekas jatuh dalam bahaya dan dosa. Hendaknya engkau ingat-ingat sebagai suatu nasihat baik, yaitu pertimbangkanlah dalam dirimu sendiri pada waktu semangat rohmu berapi-api, bagaimana nanti jika sinar rahmat itu lenyap daripadamu. Dan bila hal itu terjadi, ingatlah bahwa sinar rahmat itu dapat datang kembali lagi,
sebab rahmat tadi hanya untuk sementara kutarik kembali sebagai peringatan bagimu dan demi keluhuranku. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan nada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami
dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah kesucian tertinggi, untuk menyediakan kediaman yang pantas bagi putra-Mu, Engkau telah memelihara Santa Maria terhadap segala cela mulai dari awal hidupnya. Setiap noda Kau jauhkan daripadanya, mengingat pahala kematian putra-Mu kelak. Semoga berkat doa Maria, kami pun sampai kepadamu dengan suci murni. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa
bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.